Halo, semangat pagi Mokleters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Semangat pagi Mokleters. Kita akan belajar tentang permissions atau perizinan di bagian kedua materi cybersecurity fundamental. Ingat, seluruh sumber daya pada jaringan seperti komputer, media penyimpanan, data, perangkat, dan lain-lain membutuhkan permissions atau izin yang berbeda-beda. Izin yang berbeda-beda ini bertujuan untuk melindungi sumber daya dan sistem itu sendiri dari serangan pihak lain. File System Permissions. Sebagian besar, file system memiliki metode untuk menetapkan izin atau hak akses yang berbeda ke pengguna dan grup. Izin ini mengontrol kemampuan pengguna untuk melihat, mengubah, menavigasi, dan mengeksekusi isi dari file. Perhatikan default permission pada user, karena biasanya soal ini keluar saat Anda mengikuti exam cybersecurity. Default permission user pada file ada 3. Yang pertama, read and execute. Yang kedua, list folder contents. Dan yang ketiga, read. Sedangkan permission pada sistem atau administrator, semuanya terbuka. Artinya, administrator dapat melakukan apapun terhadap folder atau file tersebut. Kita coba nge-lab untuk melihat permission pada user. Saya sudah membuatkan satu folder di sini. Kita klik kanan, properties, lalu security. Kita bisa lihat di sini bahwa permission pada sistem atau administrator semuanya terbuka. Sedangkan pada user defaultnya ada 3, yaitu read, execute, list folder contents, dan read. Share permissions digunakan saat Anda membagikan file atau folder kepada orang lain. Default share permission level user adalah read. Untuk melihat default share permission level user, kita klik kanan folder kita, give access to specific people, lalu kita add user, kita add. Di sini jelas tertulis permission level user adalah read. Permission inheritance atau pewarisan izin. File permissions yang berwarna grey bisa Anda lihat di sebelah kiri. Artinya permission merupakan inheritance dari folder di atasnya. Sedangkan yang berwarna hitam, permissions dibuat secara spesifik untuk folder atau file tersebut. Untuk melihat permission inheritance atau pewarisan izin. Di sini saya sudah buatkan folder namanya test. Kita bisa klik kanan, properties, lalu security. Di sini kita bisa melihat grup sistem, lalu administrator, semua berwarna grey. Artinya permission ini merupakan inheritance dari C.2 user Adinur desktop. Sedangkan user, dia mempunyai permission tersendiri. Kita bisa lihat di advance. User system, administrator, inheritance from C user Adinur desktop. Sedangkan user, dia tidak inheritance dari manapun. Permissions when copying files. Saat mengcopy file atau folder dari satu lokasi ke lokasi yang lain, file permission tidak akan ikut. Sehingga file atau folder hasil copy, permissionnya inheritance dari folder di atasnya. Baik, kita coba nge-lab untuk melihat permission daripada file atau folder yang kita copy. Kita klik kanan terlebih dahulu, properties, lalu security, user. Kita coba untuk merubah permission daripada user ini. Kita berikan full control. Lalu kita copy ke C. Pada drive yang sama. Lalu kita lihat permissionnya.
Terlihat bahwa saat kita mengcopy file atau folder dari satu lokasi ke lokasi yang lain, file permission file atau folder tersebut tidak akan ikut. Sehingga file atau folder hasil copy, permissionnya inheritance dari folder di atasnya. Dalam hal ini, folder test, permissionnya inheritance dari drive C.2. Permission when moving files. Saat meng-cut paste file folder dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam satu drive, file permissionnya ikut. Namun bila berbeda drive, permissionnya inheritance dari folder di atasnya. Dapat Anda lihat di sini, file move atau folder move, sebelumnya dia full control. Lalu kita cut di drive yang sama, dia masih full control. Tapi begitu berbeda drive, saya pindah ke drive D, maka permissionnya inheritance dari folder di atasnya, yaitu drive D. Baik, kita coba untuk melihat file permission, file atau folder saat dilakukan cut dan paste. Kita cek terlebih dahulu. Di sini user memiliki full control terhadap file atau folder tersebut. Kita coba cut dalam satu drive. Lalu kita pindah ke drive C. Kita lihat permissionnya. Oke, dapat dilihat bahwa saat kita meng-cut paste file atau folder dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam satu drive, file permissionnya akan ikut, akan sama. Namun akan berbeda bila kita cut paste file tersebut di drive yang berbeda. Kita lihat hasilnya. Kita cut folder test ini dari C dan kita pindah ke D. Lalu kita lihat permissionnya. Kita lihat, saat kita melakukan cut paste file folder dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang berbeda drive, maka permissionnya inheritance dari folder di atasnya. Kita lihat, permission untuk folder test ini mengikuti drive D.2. Multigroups and permissions. Contoh kasus multigroup dan permission, user ATA bagian dari administrator dan users. Walaupun users hanya disetting read di folder, namun karena ATA juga termasuk administrator, maka user ATA dapat menghapus folder. Basic and advanced permissions. Pada advanced permissions, user dapat merubah permissions, enable auditing, dan melihat effective access serta merubah ownership file. Sedangkan pada menu basic hanya terlihat menu group or usernames dan juga permissions. Hati-hati karena soal ini sering keluar pada saat exam. Take ownership. Secara default, ownership suatu file adalah yang membuat atau si pembuat file. Owner dari file mempunyai hak akses penuh terhadap file atau full control. Baik, kita coba untuk merubah ownership dari file. Secara default, ownership suatu file adalah yang membuat atau si pembuat file tersebut. Kita bisa lihat di sini ada folder test, kita properties, lalu security, advanced. Maka ketahui di sini bahwa folder test ownernya adalah Adi Nur Rahman. Kita dapat merubah owner daripada file atau folder tersebut dengan mengklik change. Lalu misalnya kita kasih ATA. Maka otomatis folder test ownernya berubah menjadi ATA, bukan lagi milik dari Adi. Active Directory merupakan layanan direktori yang digunakan dalam domain Windows untuk menyimpan dan mengelola izin pengguna. Apapun yang dikelola secara terpusat pada jaringan, dikelola melalui Active Directory.
Item yang disimpan termasuk printer, grup, perangkat, dan objek lain. Semua dikelola melalui domain controller. Active Directory menggunakan protokol LDAP, Liquid Directory Access Protocol, untuk melakukan query dan memodifikasi data pada Active Directory. Active Directory menggunakan Kerberos sebagai default network authentication protocol dan NTLM sebagai backupnya. Dan yang terakhir, SSO, Single Sign-On, satu tanda masuk untuk berbagai perangkat. Delegation, tindakan yang memungkinkan user atau users untuk mengambil alih kontrol administratif atas objek Active Directory seperti unit organisasi. Tipsnya adalah berikan minimal 2 user saat pendelegasian sebagai backup. Bisa dilihat di sini, ini merupakan screenshot daripada Windows Server 2012, di mana unit dari marketing mendelegasikan kontrolnya kepada Daniel Doty dan Dani Doty. Daniel Doty dan Dani Doty dapat melakukan create, delete, dan manage group, serta modify the membership of a group. Registry merupakan database yang menyimpan semua informasi konfigurasi tentang suatu sistem dan sistem operasinya. Dalam hal ini adalah hardware, operating system, aplikasi, dan lain-lain. Untuk membukanya, kita dapat menggunakan command regedit. Pada registry, terdapat 5 jenis registry yang berbeda-beda. Yang pertama adalah HKey classes root yang berisi kumpulan registry yang menangani asosiasi file. Yang kedua, HKey current user, kumpulan registry yang berisi pengaturan user saat ini. Yang ketiga, HKey local machine, kumpulan registry yang menyimpan pengaturan khusus mesin. HKey users, kumpulan registry yang menyimpan pengaturan khusus pengguna. Dan HKey current config, kumpulan registry yang berisi informasi asosiasi yang tidak stabil. Jangan ubah registry kecuali Anda tahu apa yang Anda ubah. Sekian untuk topik permission pada materi kedua dari Cyber Security Fundamental. Silakan menyaksikan video selanjutnya mengenai topik password policies. Terima kasih.